بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di malam hari ini. Enggak terasa kita sudah memasuki tanggal 17 atau malam 17 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dan juga bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu di dalam satu majlis yang sangat mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu, majlis yang sangat kita berharap dan kita yakini semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan, dan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Rinci Rukun Iman yang ditulis oleh guru kita Ustazun Al-Fadil Ustaz Firanda Andrija hafizahullahu taala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dirinya serta keluarganya, Allahumma amin. Kita sampai pada dalailun nubuwah, dalil-dalil tentang kenabian, ya. Dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk tentang kenabian. Nah, yang dimaksud dengan dalil-dalil atau tanda-tanda kenabian itu adalah perkara-perkara yang dijadikan sebagai bukti, ya, yang menunjukkan bahwasanya seseorang ini adalah seorang nabi atau rasul. Nah, sehingga dengan dalil-dalil atau bukti-bukti tersebut, ya seharusnya, ya, ini hanya khusus menunjukkan sesuatu yang bisa diperoleh hanya para nabi dan rasul saja, yang lain enggak. Ya, karena kekhususan ini hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya saja, sehingga enggak bisa berlaku kepada selain nabi dan rasul. Sekalipun dia level keimanannya tinggi, misalnya para wali. Kita pernah atau sering Anda sampaikan, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang atau golongan orang-orang yang paling hebat itu diawali oleh para rasul. Menempati urutan pertama itu para rasul. Ya, ini nanti akan menjadi pembeda dengan kalangan sufi atau tasawuf, yang mereka meyakini yang pertama adalah al-awliya, para wali. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah itu para rasul. Nah, kemudian setelahnya adalah para nabi, dan baru yang ketiga adalah para aulia. Nah, kalau mereka kebalik, yang pertama para aulia, para wali, yang kedua nabi, al-anbiya, para nabi, yang terakhir rasul. La haula wala quwata illa billah. Jadi antara tokoh-tokoh yang menyampaikan penyimpangan ajaran ini atau keyakinan ini adalah Ibnu Arabi, ya, kemudian Al-Hallaj dan sebagainya. Taib. Nah, dari sini kita faham nggak bisa nih, ya, tanda-tanda kenabian ini berlaku kepada selain para nabi dan rasul. Ya, sekalipun mereka adalah para wali,
apalagi tukang sihir. Nah, bisa mereka memiliki hal itu, ya. Jadi tanda-tanda atau bukti-bukti kenabian tersebut di dalam syariat, ya. Kalau udah bicara syariat berarti Al-Quran dan Sunnah, itu jemaah. Jadi kalau kita udah bicara syariat, kita mengeluarkan kata-kata ini syariat nih, pastilah sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip juga nih, ya. Karena ada orang yang mengatakan ini bagian dari syariat, tuh. Tapi isinya nyeleneh, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kan cuma syariat doang, Ustaz. Ya enggak? Suka gak kita nemui atau dengar kata-kata kayak begitu? Kenapa sih Pak? Itu dukun, mereka kalau sakit nggak mau tuh berobat kepada sesama dukun. Berobatnya kemana kalau dukun sakit? Ke dokter. Kenapa Bapak berobat ke dukun? Ya, kemudian mau aja ngikutin apa-apa yang kemudian diperintahkan oleh mereka. Ya, yang secara logika nggak nyambung. Suruh cari ayam hitam lah, nebus mahar berupa minyak wangi tuh dan sebagainya. Ya, kenapa Pak? Masya Allah. Apa jawabnya? Ini kan syariat doang Ustaz. Kenapa sih Pak Bapak melakukan hal seperti ini? Ya, Bapak kalau ingin berkah nih dagangnya, usahanya lancar, di Islam ada petunjuknya. Perbanyak sedekah. Kemudian apalagi yang menjauhkan seseorang dari kefakiran. Kalau dijauhkan dari kefakiran berarti didekatkan kepada kekayaan, kan gitu kan? Apa tuh amalan berikutnya selain sedekah? Istighfar, terus zikir. Apaan? Ini butuh modal dikit nih untuk mancingnya. Haji dan umrah sahih. Ya fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Nah, dikatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutin tuh haji dan umrah. Artinya dari sini kita paham, kadangkala ada orang yang suka usil juga mulutnya. Ngapain juga sih? Ya, haji sampai berkali-kali, umrah sampai berkali-kali gitu kan. Mendingan ente santunin anak yatim. Nggak paham nih. Ibadah itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya ijtimai atau kemasyarakatan, dan satu sama lain memiliki fadilah tersendiri. Ya, kalau dia memang memperbanyak umrah, memperbanyak haji tanpa merepotkan orang, uang dia dan sebagainya, nggak usah diusik. Toh kita yakin dan berhusnuzon, pastilah dia juga mengeluarkan dari harta yang dia miliki ke pintu-pintu sedekah dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian dikucilkan tuh amalan tersebut, karena memang Nabi katakan ikuti ibadah haji dan umrah. Artinya nggak cuma sekali kalau kita mampu gitu loh. Kalau kita mampu, kenapa? Fa innahuma, karena pada kedua ibadah tersebut haji dan umrah, ya, itu akan menjadi yang pertama, ya, keutamaannya adalah yanfiyanil faqra, menghilangkan kefakiran, wadzunub, dan menghapuskan dosa. Kama yanfil qir khabathal hadid, sebagaimana alat bakar, ya, yang berupa api itu kalau ditembakin terus ke sebuah besi yang karat, penuh dengan karat, itu karat rontok gak? Rontok. Ya, itu gambaran haji dan umrah, menghilangkan kefakiran, berarti mendekatkan kepada, ya, kemudahan mendapatkan harta, kekayaan. Ya, makanya kita dapati kalau orang benar-benar sungguh-sungguh dan jujur, saat tiba di sana dia berdoa, ya Allah balikin saya lagi ya Allah agar bisa kembali haji atau umrah, dibalikin sama Allah. Ya, belum pernah kedengeran nih secara langsung orang mengatakan, ya Allah gue kapok haji gitu, Ustaz aneh kapok haji mau umrah kagak mau lagi gitu ya. Enggak. Yang ada, ya Allah cepet banget sih Ustaz 9 hari gitu ya, kan gitu ya. Akhirnya Allah cukupkan. Ini Pak, ini syariat. Kenapa? Ada dasarnya dari hadis tentang amalan tersebut, ya. Sedangkan ya kalau yang macam-macam nih, diantaranya pakai jimat. Kemudian apalagi di antara yang suka dilakukan oleh seorang untuk melariskan dagangannya, disebutnya dengan ajian pengasihan lah dan sebagainya. Kan banyak ya yang nggak nakun, kadang naruh cabai bawang di laci tempat usahanya. Ini mau nyambel, mau ngapain gitu kan? Ini terjadi ya, Mak.
Nah, dari sini kita bisa memahami tanda-tanda atau bukti kenabian di dalam syariat. Ini kata-kata syariat yaitu sesuatu yang pastinya bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi yang sahih. Ya, bukan syariat yang seperti sering kita dengar tuh. Ya tadi itu. Ini cuma syariat doang, gitu ya. Nah, bukan. Nah, di dalam syariat, di dalam Al-Quran dan Sunnah, tanda-tanda bukti kenabian itu sebutannya adalah al-ayat wal bayinat. Ya, sebenarnya kalau mau mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tentang tanda-tanda yang Allah tunjukkan bahwasanya seseorang dia adalah seorang nabi atau rasul, itu sebutannya al-ayat awil bayinat. Nah, ya, kalau al-ayat berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, begitu juga al-bayinat sama, bukti-bukti kebesaran, keagungan Allah. Karena yang Allah tunjukkan di dalam al-ayat atau al-bayinat itu sesuatu yang luar biasa, umumnya sesuatu yang luar biasa. Yang kemudian istilahnya lebih dispesifikkan, walaupun dari sisi pengambilan katanya ini bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi kita lebih familiar dengan istilah mu'jizat, kan gitu ya, mu'jizat. Ya, para ulama jelasin itu kata yang bukan terambil dari Al-Quran sebenarnya. Ya, dari kata ajaza yu'jizu yang artinya menjadikan lemah. Ya, jadi kalau udah Allah tunjukkan tuh mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang kebanyakan bentuknya sesuatu yang luar biasa, maka yang lainnya menjadi lemah, tidak berkuasa menandinginya. Makanya disebut mukjizat. Dan mukjizat setiap para nabi dan rasul disesuaikan dengan keadaan apa yang sedang viral saat itu, yang sedang viral, yang sedang digandrungi, yang sedang jadi wah sesuatu yang luar biasa. Apaan tuh? Makanya kan beda-beda mukjizat setiap nabi kan beda. Nabi Musa Allah kasih mukjizat berupa tongkat yang ketika dilempar bisa berubah menjadi ular. Masya Allah. Kok mukjizatnya beda dengan nabi yang lain? Iya, karena di masa Nabi Musa sesuatu yang sangat dibangga-banggakan, ya, profesi apa? Tukang sihir. Bahkan penguasa yang sangat zalim yaitu Firaun memiliki tukang sihir yang dijadikan sebagai penasihat-penasihatnya. Posisi yang prestis. Ya, penasihat presiden lah kalau bahasa kita sekarang, ini tukang sihir dulu yang laku tuh. Ya. Kalau sekarang penasihat presiden kalangan mana? Politikus gitu ya. Nah, sekarang gitu. Nah, kalau di masa orang-orang hebat salaf kita terdahulu, di antaranya Umar ibn Abdul Aziz, ya, dan para salaf terdahulu lainnya, mereka menjadikan para ulama sebagai penasehatnya. Mereka jadikan para ulama sebagai penasehatnya. Ya. Baik, ini luar biasa. Luar biasa, jemaah rahimanillah wa iyyakum. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya pengambilan istilah mukjizat ya ini kata yang memang bukan bersumber dari Al-Quran. Ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya para ulama katakan ya, karena ini pun sebenarnya dari min haitsul makna sama saja. Nah, contoh nih di dalam surah Al-Baqarah ayat 92, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Lihat, Allah gunakan kata apa? Al-bayyinat. Ya, sesungguhnya Musa udah datang kepada kalian. Bawa apa? Al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran tentang kenabiannya. Itulah yang disebut dengan istilah mukjizat. Ya. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kami jadiin anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya. Provokasi dari siapa nih? Seorang yang bernama Samiri. Sebagian mufassir menyebutkan namanya sama juga tuh, nama depannya itu Musa. Ya, yang pertama Musa bin Imran. Nah, kalau ini pelaku kesesatan yang ngajak manusia nyembah patung anak sapi, Musa Samiri. Ya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang atau maaf kalian
Ya, summa takhaztumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Kalian adalah orang-orang zalim. Ya, kita tahu kezaliman terbesar apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling gede, yang paling besar. Kenapa Ustaz kok syirik dibilang zalim? Iya, karena makna zalim wad'u syai' min ghairi mahallih, meletakkan sesuatu enggak pada tempatnya. Kita punya kewajiban menunaikan hak Allah. Hak Allah apa? Untuk kita ibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah. Ibadah sama selain Allah, ini kan nggak benar. Zalim nggak? Kebangetan zalimnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita diwajibkan nyembah Allah, nyembah yang lain. Ya, benar-benar meletakkan sesuatu nggak pada tempatnya. Dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Anak nggak mau bakti sama orang tua. Allah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah kepada kita semua hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, selanjutnya perintah yang Allah sampaikan sama orang tua bakti. Ini perintah. Tapi kemudian seorang anak durhaka kepada orang tuanya, zalim nggak? Zalim. Sama, seorang suami dia harus mengikuti apa yang Nabi katakan, ya, bahwa saya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan Nabi contohin itu. Nggak bersikap arogan kepada istri, tapi kemudian dia arogan atas nama anak pemimpin. Zalim nggak? Zalim. Begitu juga seorang istri. Nabi katakan, huwa jannatuki au naruki. Suami yang ada di hadapanmu, dia sebenarnya pintu surgamu atau bisa menjadi pintu nerakamu, tergantung bagaimana engkau memperlakukan dirinya. Ternyata tiap hari dipelototin, diceramahin, dimacem-macemin. Berarti itu istri zalim nggak? Zalim karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Majelis ilmu, majelis yang dimana kita hadir tujuannya adalah untuk akhdul ilm, mendapatkan ilmu yang dengannya insya Allah kita dapat ziyadatul iman. Mudah-mudahan iman kita makin tambah, makin kokoh, makin kuat. Apalagi yang kita bahas adalah masalah akidah, kan gitu ya. Tapi ternyata bukan dia fokus untuk menyimak materi, tapi justru dia mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Zalim nggak? Zalim juga. Jadi banyak kezaliman jemaah ya. Mudah-mudahan kalau di sini nggak ada yang ngantuk ya, insya Allah. Nah, jadi di ayat ini Al-Baqarah 92 Allah menyebutkan ya sesuatu yang menjadi bukti kenabian dari hamba Allah yang ia pilih itu dengan istilah al-bayyinat. Kemudian dalam surah Ali Imran 184 ya, fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz zuburi wal kitabil munir. Kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Ali Imran 184, jika mereka mendustakan engkau, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Makanya mendustakan seorang rasul hakikatnya mendustakan semua rasul. Makanya kita dibimbing untuk meyakini, membenarkan Allah pernah mengutus hamba-hamba pilihannya yang mereka masuk kategori para nabi dan rasul. Kita imani ya, nggak ada satupun yang kita dustakan. Dan mereka bawa apa Allah sebutkan dalam ayat ini ya, ja'u bil bayyinat. Para utusan Allah ini bawa al-bayyinat, yaitu mukjizat ya. Ada juga membawa Zabur dan kitab-kitab yang akan memberi penjelasan yang begitu sempurna, terang, munir. Wal kitabil munir. Nah, jadi orang itu kalau namanya munir, cerah dia harusnya. Harusnya wajahnya cerah, karena arti munir apa? Cerah, bercahaya. Ada yang namanya munir di sini. Jadi kalau munir cemberut mulu, waduh ini harus dirubah namanya ya. Nggak pantas ente, nama ente munir, ente cemberut mulu, jangan ya. Baik. Kemudian di ayat yang lain Al-Qasas ayat 35, qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu ya lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Ya Allah ya, dalam surah Al-Qasas ayat 35 lagi-lagi Allah menyebutkan
terkait dengan bukti-bukti kenabian yang Allah berikan kepada hamba pilihannya, ya, dengan istilah biayatina, ya. Kalau tadi al-bayyinat, nah sekarang biayatina, artinya memang tidak ada penyebutan kata mu'jizat, dan terjemahannya adalah mu'jizat dari kata a'jaza yu'jizu yang maknanya adalah sesuatu yang melemahkan, sehingga kalau udah muncul hal itu maka nggak ada kuasa dari pihak manapun untuk menandinginya. Itu sekalipun zaman Nabi Musa tukang sihirnya jago-jago, tapi kalau udah dihadapkan pada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka mereka mengakui tentang kehebatannya, sehingga pada akhirnya mereka pun tunduk, ya, dan masuk ke dalam Islam. Masya Allah, ya. Baik, begitu juga dalam surat Thaha ayat 23, ya, di sini Allah menyebutkan juga dengan istilah ayah, ya, wadmum yadaka ila janahika, dan apa wadmum, kempit, ya, ya, kempit apa sih, jepit tanganmu ini ke ketiakmu, ya, takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatun ukhra, atau ayatan ukhra, maaf, ya, maka niscaya kata Allah akan keluar menjadi putih cemerlang, putihnya putih kinclong, ya, Masya Allah. Dan itu adalah sebagai bentuk mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada dirinya, ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para hamba utusannya, dan Allah menggunakan istilah di dalam Al-Quran itu dengan dua kata, al-bayyinat dan juga ayat. Nah, baik, kita lanjut berikutnya, metode Ahlus Sunnah di dalam menetapkan tanda-tanda kenabian, ya. Kita perlu memahami atau mengilmui tentang hal ini, jadi nanti agar kita memiliki pengetahuan yang benar, ya, filter yang benar. Tidak setiap sesuatu yang kita lihat ini sesuatu yang dahsyat, yang di luar kebiasaan, kemudian langsung kita hukumi, oh ini mukjizat nih. Kalau sampai kayak begitu, berarti kita masih meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, karena Allah masih perlihatkan hal-hal yang khariqul adah, yang keluar dari kebiasaan orang pada umumnya. Dan ternyata sesuatu yang sifatnya khariqul ada tidak hanya bisa ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, tapi bisa juga ditunjukkan oleh siapa? Selain para nabi, rasul dan aulia, ini golongan orang-orang baik, ternyata bisa juga ditunjukkan oleh orang-orang yang nggak baik, yang nggak beriman, yang mereka bersekutu dengan bangsa jin atau syaitan, yaitu tukang sihir. Ya, sebutan di kita nih kalau bahasa agama kan sihir, ya. Ya, kalau bahasa di lingkungan kita ya itu dia, para dukun, paranormal, kan gitu, ya. Mereka suka gak menunjukkan hal-hal yang luar biasa sehingga banyak manusia yang tergelincir mengikuti kesesatannya atau tipu dayanya. Banyak kan? Itu dia. Kenapa? Ini baru ustadz nih, tuh. Kalau ustadz cuma sebatas nyampein kajian, biasa, STD tuh, STD nih. Ini baru ustadz nih, tahu dia anak lagi punya keluhan apa nih, penyakit anak, tahu dia tuh, Masya Allah, asam lambung lagi kambuh, tuh tahu, ini baru ustadz tuh, begitu tuh, ya. Kita kan sering terkesima dengan hal-hal yang kayak begitu, ya, langsung ngasih label, nih baru nih, nggak sembarangan nih orang nih, tuh. Ya Allah, padahal tukang sihir itu banyak sekali. Dengan izin Allah mereka memperlihatkan hal-hal yang sifatnya khariqul adah, ya, khariqul adah. Taib. Jadi metode Ahlus Sunnah dibangun di atas dua landasan. Yang pertama, ya, petunjuk-petunjuk atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya al-ayat yang merupakan, ya, penyebutan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan bukti kenabian, ya, yang Allah tetapkan untuk sebagian hambanya, itu nggak terbatas pada, ya, mukjizat yang mengandung, ya, at-tahaddi, ya, yang tidak hanya mengandung sesuatu yang sifatnya at-tahaddi. Ya, apa itu at-tahaddi? Itu tantangan untuk mendatangkan yang semisalnya saja, ya, nggak melulu hal-hal yang seperti itu, ya. Makanya penamaan al-ayat, ya, dengan istilah mukjizat itu sebenarnya nggak datang di dalam syariat, nggak ada tuh di dalam Al-Quran maupun hadis.
Ya, cuma memang para ulama nyebut istilah mukjizat di dalam kitab-kitab mereka, dan itu kemudian masyhur, tersebar dan kita fahami. Nah, ya. Nah, kata mukjizat secara bahasa itu menjadikan ketidakmampuan. Ya, menjadikan ketidakmampuan. Artinya apa? Setiap perkara yang luar biasa yang dibawa oleh para nabi ataupun para rasul itu menjadikan seseorang, enggak seorang pun, apakah itu baik dari jenis jin ataupun manusia, yang mampu untuk melakukan hal yang semisalnya. Makanya penamaan itu diberikan dengan istilah mukjizat. Ya. Taib. Walaupun sebenarnya kalau ditinjau dari hakikat mukjizat, ayat-ayat atau tanda-tanda kenabian yang Allah berikan kepada mereka itu semuanya adalah mukjizat. Nggak ada yang mampu untuk menandinginya. Ya, misalnya ayat-ayat Al-Quran, ya, tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Masya Allah. Sekalipun ayat-ayat tersebut memang tidak disertai dengan adanya tantangan, nggak ada. Ya, nggak ada. Taib. Jadi nggak mesti harus diawali dengan tantangan. Taib. Nah, di sini dijelaskan ayat-ayat yang disertai tantangan, contohnya seperti Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah berikan tantangan kepada seluruh jin dan manusia untuk ngedatangin yang semisal. Ya, taib. Dan pada akhirnya pihak-pihak yang ditantang pun tidak mampu untuk menandinginya. Adapun kebanyakan ayat-ayat para rasul itu tanpa disertai adanya tantangan. Jadi nggak setiap mukjizat itu diawali dengan tantangan. Itu maksudnya. Itu prinsip di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk memahami tentang konsep mukjizat atau tanda-tanda kenabian. Yang kedua, meskipun dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian itu sama atau mirip dengan karomah para wali, sekilas mirip tuh, yaitu sesuatu yang luar biasa yang disebut dengan, antum yang bawa buku, yang bawa kitab di halaman 581, di situ disebut dengan istilah khariqul adah, kejadian yang luar biasa. Ya, meskipun tanda-tanda kenabian itu sama dengan karomah para wali, dan bahkan mirip juga dengan sihir yang ditunjukkan oleh para dukun. Ya, itu kesamaannya hanya pada sisi khariqul adah, kejadian yang luar biasa, yang menakjubkan, yang aneh. Kalau bahasa gitu tuh aneh, aneh banget nih. Ya, akan tetapi beliau jelasin nih, tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi itu nggak sama persis dengan karomah dan sihir. Ya, nah, kenapa? Karena beliau katakan setiap dalil atau ayat-ayat atau tanda-tanda kenabian itu adalah kejadian luar biasa yang nggak akan pernah mampu dilakukan oleh siapapun selainnya, baik dari golongan jin ataupun manusia. Sehingga otomatis kejadian yang luar biasa itu pun tingkatannya nggak akan bisa disaingi oleh hal-hal luar biasa yang ditunjukkan oleh karomah, dalam bentuk karomah ataupun sihir, walaupun sekilas sama-sama luar biasa dengan bahasa, dengan istilah khariqul adah. Tetapi yang jelas, kalau yang disebut ayat atau al-bayinat atau mukjizat, itu levelnya nggak akan bisa ditandingi. Itu dia, sihir itu kan sesuatu yang luar biasa. Tukang sihir Fir'aun mempertontonkan kemampuan sihirnya di hadapan orang-orang di masa itu, termasuk di hadapan Nabi Musa. Ya, berupa apa? Melemparkan tongkat dan tali-tali yang kemudian, ya, sesuatu yang dilihat oleh orang-orang yang hadir saat itu adalah ular yang bergerak. Sampai-sampai Nabi Musa kena gak pengaruh itu? Iya, takut, mundur. Tukang sihir Fir'aun pada cengengesan aja ketawa tuh. Kenapa? Ya yang dilemparin cuma tongkat atau tali. Ya, artinya mungkin tipuan mata kalau bahasa kita gitu ya.
Nah, makanya sebagian ulama menyebutkan di antara bentuk-bentuk sihir adalah sihir itu kan sesuatu yang samar. Ada yang disebut dengan sihrul ain, sihir yang sifatnya mengelabui mata. Ya, nah, hakikat yang dilihat oleh mata ular, padahal sesuatu yang dilihat oleh mata adalah ular, padahal hakikatnya tali dan juga apa tadi, tongkat kecil, al-hibal wal 'asa. Nah, seperti itu. Boleh jadi yang dipraktikkan oleh para dukun ketika tuh ya, ente ini ada yang ngirimin nih tuh, lihat peniti masuk ke perut gitu kan. Ya, apalagi kawat yang udah karatan macam-macam itu. Ya kan? Yang kita lihat secara zahir pandangan mata kita pada umumnya ya begitu, serem. Akhirnya percaya gak kalau udah diperlihatkan yang kayak begitu? Percaya. Kuda lumping, ya macam-macam itu. Belum lagi nanti bumbu-bumbunya tuh, yang tujuannya adalah memecah belah antara ya suami istri, antar saudara, antar sahabat, orang tua dan anak tuh gitu tuh. Ente tahu gak yang jahatin siapa tuh? Tuh. Nah, itu akhirnya makin yakin dia. Ya. Baik. Nah, ayat-ayat atau tanda-tanda kenabian itu bukan hanya sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang gak biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi kadang-kala juga hal yang biasa, tapi tingkatannya sangat tinggi sehingga tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Ya, jadi nggak setiap sesuatu yang luar biasa langsung dihukumi ini mukjizat. Nanti kalau begitu cara pandangnya, maka kita masih mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, karena dukun yang sekarang nih beredar di pasaran, mengiklankan diri ya, masya Allah. Ya. Anda ingat banget itu sekitar tahun berapa tuh ya, yang dukun banyak pasang iklan di TV itu. Anda ingin lancar rezeki, lancar usaha, enteng jodoh, klik ya, spasi sekian apalah istilahnya. Ya luar biasa nih ya, sampai kayak begitu ya. Ya Allah. Nah, baik. Nah, lain halnya dengan mukjizat para nabi yang semua jin dan manusia itu nggak akan mampu melakukannya yang semisalnya. Nah, di zaman itu maupun di zaman-zaman yang lain, ya, jadi sesuatu yang luar biasa yang bisa ditunjukkan oleh para utusan Allah ini memang nggak akan bisa ditandingi, ya, oleh para wali, apalagi oleh tukang sihir, ya, apalagi oleh para tukang sihir, jemaah. Nah. Kemudian kalau Mu'tazilah itu, penyimpangan Mu'tazilah dalam bab mukjizat atau al-ayat ataupun al-bayinat, inti kalau disebut istilah al-ayat, al-bayinat itu intinya adalah mukjizat gitu ya. Nah, kalau Mu'tazilah dia nggak meyakini adanya hal-hal yang luar biasa yang bisa ditunjukkan oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena kalau mereka, menurut versi mereka, kalau kita nih meyakini tentang khariqul ada, kejadian-kejadian luar biasa, itu sama aja kita juga mempersamakan ya kedudukan nabi dengan level di bawahnya, yaitu para wali apalagi tukang sihir. Karena dua golongan ini yang di bawah para nabi dan rasul juga bisa menunjukkan khariqul ada tuh. Makanya mereka akhirnya menyimpulkan kita nggak perlu yakini adanya al-ayat atau al-bayinat atau istilahnya al-mu'jizat yang sifatnya luar biasa. Mereka ingkari itu. Nah, kalau kita Ahlussunnah mengimani, cuma tinggal nanti menempatkannya nih, ada beda ya, sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul dengan sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para wali dan tukang sihir. Nah, bantahan terhadap keyakinan Mu'tazilah itu bisa dibantah dengan beberapa poin. Pertama, adanya karomah para wali nggak bisa kita pungkiri, ya. Kenapa? Al-Quran memang udah netapin tentang adanya karomah. Di antaranya, kalau karomah ini kan keanehan-keanehan, hal-hal luar biasa yang ditunjukkan atau yang Allah berikan kepada selain para nabi dan rasul. Berarti pada siapa? Pada wali. Contohnya karomah yang Allah berikan kepada pemuda-pemuda beriman yang satu negara tuh ya mereka ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah,
nggak mau beriman kepada Allah. Dan sebagian mufassir menyebutkan 7 orang pemuda ini anak pejabat jemaah. Allahu Akbar. Ashabul Kahfi. Nah, mereka para wali itu diberikan karomah. Apa bentuk karomahnya? Tidur selama 309 tahun. Allahu Akbar. Ini kalau menurut logika kita tidur setengah hari aja kepala kita puyeng ya maaf. Ya enggak? Bukan makin segar, orang kebanyakan tidur. Ya, makanya di antara petunjuk para ulama bagi para penuntut ilmu, hindari beberapa hal. Ya, dan ini juga menjadi metode untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Di antaranya kathratul kalam, banyak ngomong. Ya, tapi kalau ustaz nggak boleh, nggak banyak ngomong, mesti harus ngomong. Ya, apa gunanya ustaz diundang nggak ngomong gitu kan? Gitu ya. Nah, kita tahu nih orang kalau ngumpul nih satu majelis, ya Allah, udah orang nggak kebagian ngomong, dia aja yang ngomong. Apa aja diomongin gitu loh. Nah, kathratul kalam. Yang kedua, kathratul akl wasyurb, banyak makan, banyak minum. Ya Allah. Ya. Yang berikutnya apa? Kathratun naum. Itu sesuatu yang harus dihindari. Banyak bobo. Ya Allah. Makanya para ulama bisa sukses di dalam perjalanan menuntut ilmunya dengan sebab apa? Qillatun naum, dikit tidurnya. Kita baca biografinya Imam Nawawi, tidurnya di mana? Di atas tumpukan buku. Subhanallah. Di atas tumpukan buku, murid-muridnya bersaksi tentang bagaimana dahsyatnya cara ya tidurnya Imam Nawawi. Yahya ibn Syaraf, ya Allah, tidur di atas buku. Tengah malam bangunnya itu untuk kembali melanjutkan tulisannya atau memurojaah apa yang sedang beliau ya hafalkan. Masya Allah, itu luar biasa jemaah. Ya, kalau kita tidur di atas apa? Terus bantal Ustaz, di atas HP juga kayaknya. HP di samping kita. Ya, beda tipis kita sama para ulama. Kita di atas sesuatu juga, cuma sesuatunya apa nih gitu ya. Ya, para ulama tidur ya di atas tumpukan buku ya. Kita juga sebenarnya sama sih. Kita tidur tuh saat berinteraksi dengan buku. Ya, baru 5 menit baca tidur. Beda tipis Anda bilang ya, masih berkaitan dengan kitab dan buku gitu ya. Baik. Masya Allah. Yang kedua, bantahan terhadap metode Mu'tazilah di dalam menetapkan masalah mu'jizat atau al-bayinat ya, di mana mereka ingkari itu hal-hal yang sifatnya luar biasa. Padahal yang kedua beliau jelaskan, meskipun mu'jizat, karamah para wali dan sihir yang ditunjukkan oleh para penyihir sama-sama merupakan kejadian luar biasa, kita kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya mukjizat tidaklah sejenis dengan karomah, apalagi sihir. Walaupun sama-sama hal yang luar biasa, tapi nggak sejenis. Ya, masya Allah. Taib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, beliau ngejelasin khawariqul ada, kejadian-kejadian luar biasa para nabi itu sangat beda dengan khawariqul ada, kejadian-kejadian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para wali, apalagi para penyihir. Yang ngebedain apa aja nih? Dirinciin oleh beliau. Pertama, dari sisi kegaiban. Kegaiban yang ditunjukkan oleh para penyihir enggak detail. Gitu. Makanya kadang kala benar, kadang kala salah. Itu nggak detail jemaah, karena sumber pengambilan hal gaibnya itu dari proses mencuri. Siapa yang nyuri? Para jin. Tapi sejak kemudian Allah utus Nabi Muhammad ya, maka mereka nggak leluasa lagi untuk mencuri berita di langit ya, karena di antara fungsi Allah menciptakan bintang, pertama sebagai tazyinun fis sama, hiasan di langit. Yang kedua sebagai rujuman lisyayatin, sebagai media untuk melemparin setan tuh, untuk melemparin setan yang sedang mencuri berita di langit. Allah sedang nyampein nih kepada malaikat-malaikatnya untuk menjalankan tugas ya, perincian tentang takdir-takdir makhluknya. Ini si fulan berangkat haji, ini si fulan ketemu jodohnya, ini fulan nih akan menemui ajalnya, ini fulan proyeknya gol. Allah sampein tuh, ini fulan tahun ini ya dia kena gagal ginjal misalnya, ya misalnya disampaikan sama Allah tuh kepada para malaikatnya. Nah, dia curi berita tuh
Ada sebagian yang bisa didapetin tuh. Ya, tapi kemudian dibumbui dengan beragam kedustaan. Makanya sifatnya nggak detail. Tuh. Ya. Makanya kadang benar, kadang salah, bahkan kebanyakan salah. Ya. Ya. Berbeda halnya dengan mukjizat Nabi, ilmu gaib yang Allah kabarkan oleh para nabi ataupun rasul itu sangat detail dan pasti benar. Ya, pasti benar. Dimana satu kaum yang kebiasaannya tidak pakai sendal, bertelanjang dada, nggak pakai baju bagian atas tuh, tinggal di padang pasir, aktivitasnya yar'il ghanam, menggembalakan kambing. Nanti mereka di akhir zaman ya itu akan melakukan hal yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba melakukan atau membangun bangunan yang tinggi, gedung-gedung tinggi. Terjadi gak? Terjadi. Di mana tuh orang-orang yang kebanyakan penampakannya kayak begitu, kebiasaannya kayak begitu, nyeker, nggak pakai baju bagian atas karena panas. Ya, dan mereka menggembalakan kambing di padang pasir. Orang mana tuh? Arab. Coba kita lihat deretan gedung-gedung tertinggi di dunia sekarang masih dipegang Dubai ya, Burj Al Khalifah. Karena sempat sekali tuh, ya karena penerbangannya harus transit di Dubai, kita mampir tuh. Ya Allah, ini sampai dongak. Ujungnya subhanallah. Padahal cuma 800 sekian meter, belum sampai 1 kilo. Nanti di Riyadh tuh akan dibangun lagi tuh yang 1 kiloan tuh. Masya Allah. Ya, nyata gak hal itu terjadi? Ini kan gaib nih, Nabi nyampe ini 15 abad yang lalu, dan fakta terjadi di masa sekarang. Kita bisa melihat apa yang Nabi pernah beritakan tentang hal yang sifatnya gaib kan, di masa lalu gaib, iya kan? Nabi berbicara tentang nanti, masa depan, dan itu terjadi. Itulah mukjizat. Tapi ingat ya makanya setiap sesuatu yang kita lihat ini fenomena tanda-tanda atau asyratus sa'ah, enggak otomatis sesuatu itu pasti kita hukumi buruk. Kita buruk kalau tujuannya syuhrah, hanya sebatas ngebanggain, oh kita udah bisa bangun ini, padahal tuh gedung nggak didiami, nggak ditempatin, cuma buat prestis aja. Itu buruk. Tapi kalau kayak misalnya di Mekah, di Madinah kan gedung-gedung banyak juga tinggi tuh, ya, itu buruk nggak? Nggak buruk. Itu segitu banyaknya gedung-gedung, banyak kan travel yang nggak kebagian kamar hotel gitu kan, karena manfaatnya luar biasa. Cuma jadi nggak setiap sesuatu yang kemudian menjadi tanda-tanda kiamat yang Allah perlihatkan, di mana hal itu juga merupakan bagian dari rangkaian kegaiban yang pernah Nabi dan Rasul sampaikan akan terjadi, dan itu detail, fakta terjadi, sangat jelas. Kemudian semua pasti tanda-tanda tersebut buruk? Enggak. Mekah jadi hijau, atau Saudi secara umum hijau, Mekah, Madinah, Jeddah hijau karena curah hujannya tinggi. Kiamat makin dekat tuh, dengan narasi yang lebay itu kan, kalau di medsos gitu kan, tanda-tanda kiamat semakin ditampakkan. Wah, dikasih musik yang kayaknya kesannya serem banget gitu kan. Padahal kan biasa itu, emang Nabi udah kabarin 15 abad yang lalu kan, ya. Dan makul gak kalau satu wilayah curah hujannya semakin Allah berikan lebih, maka daerah tersebut menjadi subur? Wajar, ya. Terus kenapa kalau Allah perlihatkan nggak masalah, dan nggak selalu itu otomatis ini angker nih, enggak, ya kan? Tapi kan dinarasikan heboh banget nih. Ini nggak lama lagi nih 3 putra mahkota nih berebutan, ini ilmu cocokologi nih. Antum kalau lihat Instagram anak itu, saat itu anak baru sampai di Madinah awal Ramadan, nggak awal Ramadan, yang kemarin, yang bulan Syawal akhir sampai Zulqa'dah. Sampai di Madinah, sholat subuh, ya Allah, itu belalang luar biasa ya, belalang, jangkrik. Ini yang ternak arwana kayaknya demen banget nih, jangkrik-jangkrik yang matinya baru dibungutin kayaknya. Gede-gede jangkrik Arab ya, itu kita sholat nggak bisa kita diem, ditemplokin masuk ke kuping, masuk nemplok ke mata dan sebagainya.
Belum yang kecil-kecil tuh kayak larvanya tuh. Banyak, luar biasa. Ana posting di Instagram, antum fadhil lihat. Kayak gitu ya Allah. Nah ini kalau kita ilmunya cocokologi, pasti ngerti ntar nih, oh inilah fenomena yang Allah tampakkan. Ya sepertinya akan terjadi lagi sebagaimana yang Allah dulu turunkan kepada kaum Yahudi. Ya kan? Ketika Allah menghukum mereka, Allah datangkan di antaranya apa? Belalang. Ya. Padahal kan nggak setiap sesuatu yang mirip ditunjukkan, diberikan oleh Allah kepada satu kaum, ya, dengan kaum yang dulu pernah Allah binasakan, kemudian pasti akibatnya pun sama. Enggak. Angin Allah kirimin tuh kepada kaum, ya, kepada orang-orang yang saat itu berada di tempat yang hampir berdekatan. Angin dan hujan saat perang Badar belum berlangsung, 1 hari atau beberapa hari sebelum perang Badar, kaum muslimin mengalami hujan, musyrikin hujan, tapi akibatnya beda. Kaum muslimin dikasih hujan di malam tersebut, menjadikan mereka enak tidur sehingga beristirahat, nyenyak, ya, dan hatinya pun semakin fresh, ya, sehingga siap untuk bertempur. Orang-orang kafir mereka semakin takut, padahal sama-sama hujan. Nah iya, jadi seperti itu ya. Barakallahu fikum. Gimana bang? Kita selesai? Atau selesai? Kajian kita ada selesai? Biasanya gimana? Anda nggak tahu nih aturan baru ya. Ba'da Ramadan ya. Kalau cukup berarti kita cukup sampai di sini. Tanya jawab ba'da salah. Setelah salat ya, setelah salat nanti Anda beri kesempatan untuk kita bertanya jawab, atau mungkin ada sedikit penambahan materi ya. Kita tutup sementara dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat kesimpulan, enggak setiap nabi dan rasul itu harus bisa menunjukkan kesaktian gitu lah. Itu bahasa simpelnya kayak gitu. Ya, enggak setiap mukjizat atau ayat atau al-bayinat yang Allah berikan kepada nabi dan rasulnya itu berupa hal-hal yang sifatnya kesaktian kan. Ya, terbukti di antara mukjizat atau al-ayat al-bayinat yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi mukjizat terbesarnya apaan? Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Naam. Ya, Anda lanjutkan sedikit ya beberapa poin yang tadi merupakan penjabaran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya terkait dengan mukjizat ya sangat berbeda dengan sihir dan juga karamah ya, diantaranya dari sisi kegaibannya ya, sifat kegaiban yang ada pada al-bayinat, al-ayat atau al-mu'jizah itu jauh lebih dahsyat karena sifatnya nyata, detail dan pasti terjadi, bukan sesuatu yang sifatnya kira-kira, bisa salah bisa benar. Nah, di antara juga ditunjukkan bentuk mukjizat yang berupa makanan ya. Ini beda dengan karomah para wali sekalipun, apalagi penyihir. Walaupun sama-sama mungkin bisa mendatangkan makanan, bisa bikin banyak makanan. Iya, ketiga-tiganya bisa tuh. Ya, yang sifatnya mukjizat, ya, karamah atau sihir. Kadang-kadang kita begitu ya. Itu pula yang kemudian dihembuskan oleh orang-orang yang kemudian salah konsep juga tentang masalah akidah, yang menjadikan orang yang jauh dari agama, bahkan dia masuk kategori ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, tapi dianggap dia adalah seorang wali yang memiliki karamah. Kok terbukti tuh seketel doang tuh, satu ketel teko atau apa sih ya, tempat biasa misalnya istri kita bikinin kopi, ada tamu dia dimasukin tuh ke ketel atau ceret gitu ya, nggak habis-habis tuh ya, terkesima ya, belum lagi dibumbui dengan cerita-cerita lainnya. Tuh tadi yang datang Nabi Khidir itu tuh, ya Allah subhanallah, itu kan bualan-bualan yang sering kita dengar ya kan, yang dianggap memiliki derajat kewalian tinggi. Kalau datang ziarah ke makam Rasul, sampai Nabi itu keluar dari kuburnya ngesot tuh untuk menghormati dirinya. Ini parah, wallahi parah ya. Jamaah yang ngangguk-ngangguk banyak itu
Ya Allah, bahkan kalau udah acara peringatan kematian yang sampai luar biasa itu. Ini pembuktian ya bahwasanya ya Allah banyak ya kaum muslimin yang tertipu dengan upaya-upaya penyesatan yang seperti itu. Ya, nah mukjizat nah, dari sisi makanan memang sama-sama nih, baik sifatnya karamah, ya, sihir ataupun mukjizat itu bisa mendatangkan makanan dalam jumlah yang nggak biasanya. Nah, tapi tingkatannya beda. Dari sisi kuantitas atau banyaknya makanan yang dihadirkan tuh beda. Sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang hanya sebatas cukup untuk 1, 2, 3 orang, ya, di saat peristiwa sebelum perang Khandaq, kaum muslimin lagi gali Khandaq, ya, ini proyek besar, ya Allah, di musim dingin kota suci Madinah. Madinah kalau udah datang musim dingin ekstrim, datang musim panas ekstrim, biasa itu, ya, di saat mau terjadi perang Khandaq musim dingin yang ekstrim, ya Allah. Dan kemudian Jabir mengundang Nabi dan beberapa orang sahabatnya, karena Jabir sampai detailkan, saya undang dirimu dan beberapa orang sahabat saja, karena istriku hanya memasak 1 ekor kambing dan 1 sak gandum. Makanya sampai didetailin biar Nabi itu paham, ini nggak banyak yang langsung saya undang. Apa yang terjadi? Nabi umumin, ya Allah, ini gali Khandaq sekitar 2000-an orang. Ya ma'syara Khandaq, wahai orang-orang yang sedang gali Khandaq, ya, itu Khandaq sejauh 5 km, lebarnya 4 meter, kedalaman 4 meter. Kebayang tuh beratnya saat itu ujian yang Allah berikan kepada Rasul dan kaum muslimin. Rasul umumin tuh, ya ma'syara Khandaq, orang-orang, wahai orang-orang yang sedang gali Khandaq, Jabir undang kita makan. Ya Allah, gimana nggak pusing si Jabir, ya. Jangankan nih bini yang masak cuma 1 ekor kambing sama 1 sok gandum, andai pun udah nyewa catering, dia aja bingung mau manggil catering mana lagi buat nambah menu kan. Masya Allah. Tapi kemudian dengan mukjizat yang Allah tunjukkan, Nabi minta izin, Nabi tahu kegusaran si Jabir sama istrinya. Ya Allah, begitu sampai ke rumahnya Jabir, istrinya tuh udah, wah, mungkin kebayang ya, udah merengut aja, udah cemberut aja, dianggap nih Jabir nggak dengar kata bini ini gitu ya. Istrinya kan pesan, sampaikan ke Nabi, ya, kita cuma masak 1 ekor kambing kecil dan 1 sok gandum. Jangan permalukan diriku di hadapan Nabi, karena di kalangan orang-orang Arab kalau nggak bisa maksimal menjamu tamu, aib hatta al-an, sampai sekarang gitu Pak. Ya, ini sebuah kehormatan bagi mereka kalau kita datang tuh. Mereka all out, habis-habisan. Ya makanya dia bilang, ya tolong aku pesan kepada dirimu wahai suamiku, sampaikan begitu sama Nabi. Nah, begitu dia lihat ribuan, Masya Allah. Ya mungkin kalau kita ngebayangin udah cemberut aja nih, Jabir siap kena semprot nih gitu ya. Tapi Jabir kan suami yang Masya Allah, ya, dia penuhi itu apa menjadi pesan istrinya. Cuma kalau Nabi udah ngomong nggak ada yang bisa ngelarang, Nabi yang undang. Akhirnya Nabi katakan, izinkan aku yang masuk ke dapurnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau berdoa, dan selanjutnya fabasaqa, beliau ludahin tuh, ya, mungkin kalau sajian kambing dijadiin apa biasanya, sop atau gulai kali ya. Nah, ludahin tuh sama gandum yang sudah diadon. Yes, jangan kau bagikan kecuali sudah aku perintahkan. Dan tidaklah ribuan orang yang datang ke rumahnya Jabir dengan hidangan yang sebenarnya cukup untuk 1, 2, 3 orang aja, atau mungkin di bawah 10 orang, ya tidaklah mereka makan di rumah Jabir, berhenti makan di rumah Jabir, melainkan karena sudah terlalu kenyang, udah kenyang. Dan ternyata tuh makanan masih tetap utuh seperti semula. Masya Allah, dahsyat tuh mah, mukjizat, mendatangkan makanan dalam jumlah besar dan nggak bisa didandingi dengan hanya sebatas 1 teko, 1 cairan, ya bisa cuma. Itu aja udah heboh tuh, wah habis tuh. Makanya nih walinya, derajat kewaliannya wali majdzub dan sebagainya, padahal ODGJ, subhanallah, orang dengan gangguan jiwa, subhanallah, ya. Jangan coba-coba ya, ntar lagi bikin acara itu ngundang ya saudara-saudara kerabat itu, kita apa misalnya arisan gitu ya, udah masak sekedarnya aja mah,
Ya paling nasi seliter aja udah gitu kan, bikin rendang sekilo udah tenang, aneh mau praktekin apa yang Nabi praktekkan gitu ya. Masya Allah, fadol ya, yang jelas pasti cepat basi kalau kita karena ini mukjizat ya, mukjizat. Kemudian keluarnya air dari batu, ini mukjizat Nabi Musa ketika beliau memukulkan tongkat, fanfajarat min husnata asyrata aina, dipukulin tuh tongkat ke batu gede, memancar 12 mata air, karena memang ada 12 kabilah tuh yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, satu-satu kebagian tuh. Allah tahu banget karakter Bani Israel. Ini udah dikasih satu-satu aja nih, dapat satu-satu bagian nih dari mata air yang keluar memancar dari batu itu. Masih ribut ya? Masih ribut tuh ya, masih komplain dan sebagainya. Gimana cuma satu sumber, ya Allah. Nah mukjizat kayak begini ini nggak bisa dilakukan oleh para penyihir ataupun wali sekalipun. Paling hanya bisa mindahin air ya dari satu tempat lain, itu dalam jumlah juga yang kecil, yang sedikit, tapi udah luar biasa. Belum lagi dibumbui dengan beragam macam ya kedustaan, ya Allah. Taib. Kemudian tongkat Nabi Musa begitu juga, ya luar biasa. Kemudian apalagi yang menjadi pembeda antara mukjizat para nabi dengan karamah para wali, apalagi dengan sihir dari para penyihir? Siksaan. Nah ini siksaan juga nih ya, siksaan Allah terhadap orang-orang yang nyelisihi para nabi dan rasul ya, dan para wali dengan para wali itu beda. Memang sama-sama ujung-ujungnya tuh orang-orang yang memusuhi para nabi dan rasul atau memusuhi para wali itu dapat siksaan nggak? Dapat azab ya. Barang siapa yang memusuhi waliku maka siap-siap tuh berhadapan dengan Allah dan sebagainya. Akan tetapi beliau jelasin siksaan antara keduanya beda dari sisi level atau tingkatan ya. Sebagian orang disiksa Allah dengan diberikan kematian ya, kematian yang buruk karena menyelisihi atau menghina para wali, bisa. Adapun disiksa dengan cara siksaan Allah kepada orang yang menyelisih nabi, maka yaitu luar biasa ya, bentuk siksaannya dahsyat jemaah, ya Allah. Yang tentu siksaan ini jauh lebih berat dibandingkan yang dialami oleh orang-orang yang mengingkari para wali ya. Di antaranya siksaan yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Hud, benar gak? Kaum Nabi Hud, kaum apa namanya? Ad ya, itu luar biasa ya. Di antaranya di dalam Al-Haqqa ayat 7 Allah berfirman, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Ya Allah, Allah timpakan angin kepada mereka itu selama 7 malam 8 hari. Ya Allah. Padahal kita tahu kaum Ad dispesialkan oleh Allah ya dengan bentuk tubuh yang tinggi besar sehingga gunung-gunung pun dipahat untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Allah datangin angin selama 7 malam 8 hari yang membuat mereka itu melayang-layang di udara jemaah. Ya Allah. Maka pada akhirnya Allah katakan fataral qauma fiha sar'a. Ya Allah, sampai-sampai ending azabnya adalah ini mukjizat nih. Kalau yang menyelisih nabi ya, di antara bentuk mukjizat yang Allah tunjukkan siksaan tuh yang dahsyat ya. Pada waktu itu mereka mati bergelimpangan, ya Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon korma yang udah lapuk. Pohon korma kalau kita lihat dalam keadaan normal kokoh banget ya mah ya, untuk oyak-oyak itu, oyak-oyak digoyang-goyangin kokoh banget. Tapi kalau dia udah lapuk udah etoy dia, ya Allah. Begitulah keadaan kaum Ad, kaum yang memiliki postur tubuh begitu tinggi besar dan kuat sampai-sampai gunung pun dipahat oleh mereka untuk mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Tapi tatkala mereka menyelisihi nabinya ya, apa yang terjadi? Allah timpakan siksaan yang dahsyat ya. Penentang wali disiksa juga, tapi siksaannya nggak sedahsyat kepada para penentang nabi dan rasul, ya Allah ya.
Begitu juga didatangkan wa fi 'adin idz arsalna 'alaihimur rihal aqim, ya. Dan juga kepada kaum Ad kami kirimkan angin yang sifatnya aqim. Aqim ini sebenarnya terjemahannya mandul, artinya sesuatu yang nggak bermanfaat atau nggak mendatangkan manfaat. Kita tahu angin, para ulama tafsir jelaskan, itu sebenarnya memiliki nilai manfaat gak? Iya, makanya ada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga angin. Ada ya? Ada kan? Bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik, kemudian mengetahui tentang arahnya kemana dan sebagainya, ya, arah mata angin dan sebagainya. Tapi angin yang Allah timpakan kepada kaum Ad itu yang sifatnya aqim, angin yang ngebinasain, nggak punya nilai manfaat sedikit pun. Ya Allah, naam, ya. Begitu juga yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, ya Rabb, kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Banjir, datang banjir kepada kaum-kaum lain, ya, di masa-masa sekarang kan, entah yang sifatnya bandang, ya, kiriman, atau karena hujan yang nggak berhenti-berhenti jadi banjir. Apalagi di Jakarta, biasanya momen kapan dapat banjir? Akhir tahun atau awal tahun tuh langganan di situ. Ya, tapi bukan dijadiin sebagai sarana untuk merenung. Kan seringkali kejadian banjir nih di kota Jakarta itu terjadi di akhir dan awal tahun. Sampai ada seorang ustadz yang dia menganalisa, boleh jadi ini karena memang terlalu banyak tuh maksiat atau dosa yang terjadi di momen-momen waktu tersebut. Iya enggak? Iya kan? Tapi sifatnya begitu. Bagaimana dengan yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh? Ya Allah. Makanya sampai Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua, karena saat Allah tenggelamkan umat manusia di masa Nabi Nuh, Allah hanya menyisakan sekitar 80-an yang naik ke perahunya Nabi Nuh. Ya, itu. Dan kemudian beranak pinak yang kemudian melanjutkan generasi berikutnya. Nah, sisanya dibinasain sama Allah. Ya, dari 82 ini pun dari 80-an orang yang naik ke perahunya Nabi Nuh, itu pun ternyata yang hanya bisa memberikan keturunan itu dari 3 putranya Nabi Nuh. Di antaranya Yafith, Sam, dan Ham. Allah, itu 3 tuh. Ya, makanya beliau disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Karena pada saat didatangkan Adam itu keturunan Nabi Adam, ya, itu semua dibinasakan. Walaupun intinya Nabi Nuh juga keturunan Nabi Adam, tapi kemudian kenapa disebut ya Nabi Nuh Abul Bashar Ats-Tsani? Karena tadi itu generasi di masa itu dihabisin oleh Allah. Siksaan yang dahsyat. Air diturunkan dari langit, ya, dan tidak hanya dari langit, tapi juga keluar dari at-tanur, tungku-tungku perapian, tempat orang-orang di masa Nabi Nuh masak tuh keluarnya kan api, dikeluarkan air oleh Allah. Tujuannya untuk mempercepat efek banjir yang dahsyat. Itu nggak terjadi jemaah bagi penentang-penentang selain Nabi dan Rasul. Ya, nah, sebagai penutup, kalau kita nanti melihat sesuatu hal yang luar biasa, bahasa kita ini sakti, untuk mengukur apakah orang yang bisa memunculkan kesaktian tersebut dia adalah kategori wali ataupun waliullah atau wali syaitan, ya. Karena kalau berbicara tentang nabi udah selesai kan. Nah, kita membicarakan lebih spesifik kejadian luar biasa yang sangat mungkin kita masih diperlihatkan oleh Allah. Terlebih dengan media sosial sering nggak kita diperlihatkan hal itu, keanehan-keanehannya. Nah, kita harus punya pegangan. Kita tahu ini orang yang bisa menunjukkan sesuatu yang sakti ini waliullah atau walius syaitan. Para ulama diantaranya Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya, Al-Imam Al-Laits dan sebagainya mengatakan, maka lihatlah bukan hanya kepada kesaktian yang bisa ditunjukkan, tapi lihat kepada orangnya, sejauh mana keselarasan amalnya dengan sunnah Nabi SAW. Jika dia adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah, akidahnya lurus, akhlaknya baik, manhajnya benar, satu waktu memang kita melihat ada hal yang luar biasa yang bisa ditunjukkan, boleh jadi dia adalah waliullah. Tapi kalau tadi tuh ODGJ, ya kagak sholat, nggak puasa,
kemana-mana buka baju, hobinya bukan dengarkan murattal atau tilawah Al-Quran, tapi lagu Beethoven misalnya. Kemudian dia dianggap sebagai waliullah, salah. Sesungguhnya itu ada waliyus syaitan. Karena waliyus syaitan, mereka juga dengan izin Allah bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sakti. Jadi lihat personalnya Pak, bukan lihat keanehan atau kesaktian, ya enggak. Tukang debus bisa menunjukkan kesaktian? Bisa tuh. Lihat personalnya, orangnya, kelakuannya gimana, akhlaknya gimana, akidahnya gimana, keislamannya bagaimana, ibadahnya bagaimana, baik semua, memenuhi kriteria dia orang saleh. Yakin insya Allah dia orang, dia adalah waliullah. Tapi biasanya kalau benar-benar waliullah, biasanya nggak lama tuh Pak, nggak lama ya. Kalau udah ketahuan nih, mulai viral nih, mulai banyak orang tahu tentang kesaktiannya, pergi dia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh siapa? Yang baktinya luar biasa sama orang tua, sampai Umar dikatakan oleh Nabi, kalau ketemu dia nih minta doa sama dia nih. Uwais Al-Qarni. Begitu orang lain tahu, viral dia, pergi dia. Ya, bukan justru pasang pelang gitu ya. Pasang pelang gitu, Masya Allah. Enggak ya. Ini bisa Anda sampaikan, barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, silakan sebelum Anda tutup. Indakum soal. Ya Allah. Kalau enggak ada, Bapak silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah. Ya. Hah? Dukun patah. Ayo. Kemudian dia ini mengatakan hadis dengan tidak belajar tidak apa, ya dengan bisa menyembuhkan dan orang yang bisa dikatakan Ya. jenisnya. Ya. Tapi permasalahannya tadi ini kalau dia mengobat dan mengobatkan itu, dia seolah-olah ada yang kesurupan lah gitu kan. Oh, pakai kesurupan dia? Iya, pakai kesurupan. Oh iya. Tapi masalahnya sembuh dah. Oh iya. Masya Allah. Iya. Banyak yang sembuh. Pasiennya banyak lagi ya. Iya. Nah, makanya saya sendiri pernah itulah gitu ya, menyaksikan orang dipulangkan dari rumah sakit, akan kemudian diobati sama dia sembuh dah. Gitu. Nah, mana jadi pertanyaan saya ini masuk kategori mana nih kan? Apa tadi apa itu perbuatan sihir atau apa namanya trauma? Ya, barakallahu fiik. Kemudian kita gimana nih Sikapnya? sikap kita ya terhadap itu, misalnya kita kan pengen berobat nih. Iya. Ya kan mau tidak mau kalau karena kita ingin sembuh ya kita harus. Nah seperti apa gitu? Iya, Masya Allah. Terima kasih Tan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus nih Pak, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ya memang kita sering dihadapkan pada kondisi fenomena yang kayak begini nih. Ya, kadang-kala dia nggak ada proses belajar, tiba-tiba dia mewarisin tuh kemampuan abahnya atau bapaknya. Ya, kalau yang sifatnya mewarisi tanpa proses belajar, ya, itu biasanya memang karena andil dari khadam. Ya, yang disebut dengan istilah khadam. Ya, khadamnya dari kalangan mana? Bangsa jin. Emang nurun tuh, dibahas tuh di dalam pembahasan tentang masalah ruqyah. Mana ruqyah syar'iyyah, mana ruqyah syirkiyah. Ya, walaupun labelnya sama-sama ruqyah, kalau yang syirkiyah itu biasanya dia ya mendapatkan kemampuan warisan dari orang tua turun temurun tanpa proses belajar, tiba-tiba bisa orang dipegang sembuh gitu ya, dipijit sembuh. Nah, bukan karena dia melalui proses belajar tentang anatomi tubuh ya, tentang tulang, kemudian tentang persendian dan sebagainya, syaraf, ya itu beda lagi kalau itu. Nah, kemudian apalagi tadi yang antum sampaikan, disertai atau diawali dulu dengan kesurupan. Asra itu benar-benar nyata tuh Pak. Kalau udah pakai asra, anda dia pernah ngeliat tuh Pak. Biasanya caranya macam-macam Pak. Ada yang mesti ngisep, nah yang begitu tuh, Masya Allah. Ya, nah makanya yang begini-begini identik bukan dengan hal-hal yang baik, gitu ya. Mudah-mudahan yang masih doyan begini Allah bikin pahit mulutnya, ganti permen aja udah. Ya, iya.
Ya. Nah, itu Pak, kesurupan bener itu. Suaranya berubah, ya. Suaranya berubah. Itu udah bisa dipastikan. Ini dukun, Pak. Ini dukun. Dan kalau udah dukun berarti dia melakukan praktek kesyirikan. Dan kita tahu, kita yang sudah belajar tauhid, belajar akidah, kita berusaha menghindarkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari segala bentuk kesyirikan. Udah mesti punya prinsip tuh kan. Nah, terus gimana Tat? Kita kan datang berobat nih buat cari kesembuhan. Ya. Taib. Terlebih banyak yang sembuh. Nah, ini dia, Pak. Ada dua sisi perbedaan saat kita ingin mencari kesembuhan, ya. Mana kita cari? Apakah hanya sebatas kesembuhan tanpa mempertimbangkan, ya, bagaimana cara yang digunakan? Atau kita nih pengen sembuh, otomatis orang yang sakit itu pasti berharap tatkala dia datang kepada pengobat, dia berharap kesembuhan. Selain dapat kesembuhan, dia juga dapat ridho Allah. Dan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi orang-orang yang level keimanannya sangat baik, yang dia kejar apa? Ridho. Karena ada ridho, ada surganya Allah. Ya. Nah, makanya Pak, memang kesimpulan yang kita lihat di masyarakat, orang tuh banyak jatuh kepada perbuatan syirik pada dua hal. Yang pertama, pada tadawi, mencari kesembuhan. Banyak orang tuh jatuh pada kesyirikan dengan sebab apa? Dia yang penting gue sembuh deh, yang penting aneh sembuh, nggak peduli mau syirik mau kagak, aneh yang penting sembuh. Kan gitu yang terjadi kan? Faktanya banyak orang sembuh kok, bahkan orang yang sebutannya kiai juga datang ke dia, tuh kan begitu. Udah ditutup tuh matanya tuh ngelihat prakteknya, dia harus kesurupan dulu, nggak peduli, yang penting sembuh. Tuh. Kalau udah jelas-jelas seperti itu kan kita udah paham. Ini asar itu menghadirkan jin untuk masuk ke dalam dirinya. Jin itu masuk ke dalam dirinya bisa dengan beberapa faktor, di antaranya itu tadi karena keturunan. Makanya akhirnya tiba-tiba dia punya keahlian khusus. Nah, yang kedua bisa dengan mengundang. Bagaimana caranya? Merafalkan atau mengucapkan zikir-zikir yang nggak syar'i. Zikir yang dikombinasi dengan jampi-jampi, ya kan? Wes-wes atau apalah gitu ya. Nah, misalnya gitu, kelihatannya zikir yang dilihat oleh pasiennya. Nah, itu bisa tuh menghadirkan jin atau melakukan berbagai macam penistaan. Di antaranya merobek lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, kemudian dia campur dengan darah haid, dia injek-injek, dimasukin ke WC. Itu setan demen banget tuh untuk bersekutu dengannya. Ya, itu metode yang para ulama jabarkan untuk menghadirkan jin pada diri seseorang sehingga dia bisa menunjukkan hal-hal yang sakti lah gitu ya. Nah, kita yang ingin menyelamatkan diri kita nih dalam kehidupan dunia yang singkat ini di sisa umur yang Allah berikan, jangan sampai gelap mata tatkala ingin meraih kesembuhan kita nggak memperhatikan lagi masalah syirik atau nggak syirik. Karena memang kebanyakan orang jatuh pada kesyirikan tadi dalam hal urusan at-tadawi, cari kesembuhan. Yang kedua, tolabur rizq, cari rezeki. Pedagang tuh biasanya banyak kan. Maka rata-rata pedagang tuh kalau yang nggak bener-bener ngamalkan tauhidnya, dia jatuh pada kesyirikan nggak? Apa yang disebut dengan nih, mana perlu pegangan Ustadz kalau dagangan gitu ya, ya penglaris lah, apalah, bolang bahar lah, apa macam-macam ya. Nah, kayak begitu. Nah, jadi jangan hanya fokus kepada ya kita melihat apa yang Allah tunjukkan pada diri orang itu walaupun sebentar menyimpang, banyak orang yang sembuh, jangan. Makanya para ulama menjabarkan hukum at-tadawi atau berobat itu nggak wajib, Pak. Terlebih ketika yang dihadapkan di kita saat meraih kesembuhan itu adalah perkara-perkara kesyirikan, tidak wajib. Ya, bahkan kita harus hindari. Terbukti, kok nggak wajib Ustaz? Iya, tergantung situasinya. Pertama, kalau kita lebih bisa memilih untuk sabar, maka itu lebih baik. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ummu Zufar, seorang wanita Habasyiyah, wanita kulit hitam, ya, yang ternyata Nabi katakan ini wanita yang termasuk penduduk surga. Kenapa dia bisa jadi penduduk surga? Karena ternyata saat dia sakit, sakitnya juga sakit ayan, epilepsi, parah nih Pak. Datang kepada Nabi minta didoain, tapi Nabi kasih dua opsi. Satu, wa ana ad'ullaha an yashfiyaki. Kama qala, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan dirimu, niscaya insyaallah Allah sembuhkan. Pilihan kedua, ya, engkau tetap dengan penyakitmu, wa anti tasbiri, ya, falakil jannah. Engkau tetap bersabar,
wa anti tasbirina, engkau bersabar maka surga jaminannya. Tapi penyakit tetap ada. Yang dipilih oleh wanita ini apa? Hah? Sabar. Kalau kita kira-kira gimana? Datang pada seorang nih, orang saleh, ya didoain sembuh. Satu sisi pilihannya tetap ada penyakit, Allah jamin surga. Kalau kita mungkin pilih yang sembuh ya. Ntar surga Anda cari dari pintu yang lain aja, gitu ya. Iya, ini mau sembuh gitu kan. Ini enggak nih. Dia pilih tetap ada penyakit. Dari sini kalau hukum berobat itu wajib, nggak mungkin. Dibenarkan dia memilih yang bersabar. Cuma memang para ulama merincikan, dia pilih sabar dan itu pilihan terbaik sesuai kondisi yang tadi Anda jelasin. Kenapa? Karena wanita ini benar-benar sabar. Nggak pernah keluar dari lisannya keluhan. Nah makanya kalau kita memang sanggup mengikuti gayanya Ummu Zufar, sebagian muhaditsin ahli hadis menyebutkan nama Ummu Zufar, tapi umumnya menyebutkan wanita Habasyiyah, wanita kulit hitam. Kalau kita siap ya bisa ngikutin seperti beliau, cakep, pilih itu sabar. Tapi kalau cuma sakit gigi aja orang serumah diomelin, masya Allah, jangan ngomong deh, tuh aneh lagi sakit gigi, lagi ngebet nih, tuh. Ini kan nggak sabar, berobat. Yang kedua, kalau dihadapkan pada situasi kondisi, kita berobat, nggak ada pengobatan lain kecuali pengobatan haram seperti itu, ya berarti kita tempuh nggak? Jangan. Kenapa? Jatuh kepada kesyirikan. Itulah namanya ibtila, ujian. Ya, kenapa Ustaz kok bisa sembuh? Ya Allah sengaja menguji. Mana yang imannya kokoh, maka dia nggak tergiur sekalipun dia dapat kesembuhan. Yang penting saya tidak jatuh kepada kesyirikan. Tuh. Tapi kalau yang keimanannya nggak kuat, yang penting si anak sembuh. Tuh. Ini ujian, Pak. Ya. Dan orang-orang yang diberi kesembuhan saat dia berobat ke dukun, paranormal ataupun apapun sebutannya termasuk tukang sihir, dia memang dapat kesembuhan, tapi dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena sekalipun itu hal yang buruk, kalau Allah mengizinkan terjadi ya terjadi, tapi dia nggak dapat ridho Allah. Itu yang penting. Ya, sikap kita gimana? Ya, kita cari ridho Allah. Terlebih alternatif untuk meraih kesembuhan banyak. Yang tadi Anda bilang, itu dukun-dukun mereka, wallahi kalau sakit, mereka nggak datang ke dukun teman-temannya, nggak datang ke rumah sakit. Ya minta dironsen, tuh dikibulin kita. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi jangan gelap mata dengan sebab banyak orang sembuh datang kepada dukun atau paranormal, kemudian kita udah nggak lagi tuh memegang teguh prinsip-prinsip keimanan. Jangan. Ya, karena nanti justru konsekuensinya berat. Padahal sangat mungkin penyakit yang Allah berikan kepada seseorang itu menjadi jalan kemuliaan bagi dirinya. Bukankah Nabi Ayub dikasih penyakit yang nggak pernah Allah kasih kepada manusia yang lain, tapi ternyata penyakit itu menjadi jalan kemuliaan bagi Nabi Ayub. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.